pesantren. Apa yang ada di benak kalian? Apa yang ada di pikiran kalian tentang pesantren? Tentang kita belajar ilmu di pondok pesantren. Iya, jadi kayak pikiran kalian tuh pesantren tuh kayak gimana sih? Gitu. Pikiran kalian tentang pesantren tuh kayak gimana? Kan sekarang kalian anak baru nih, belum mengenal pesantren itu kayak gimana lingkungannya. Nah, sepenglihatan kalian pesantren itu kayak gimana? Penitipan anak. Ada yang bilang kayak gitu. Penitipan anak, terus selain itu penjara suci. Penjara suci. Oke. Sekarang kita akan membahas orientasi pendidikan, orientasi pondok pesantren. Oke, boleh dilanjut? Sekarang kita membahas sejarah. Yang pertama kita membahas sejarah dan peran pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Awalnya pesantren ini menjadi tempat para santri belajar ilmu agama Islam saja. Jadi kalau dulu pesantren itu cuman belajar tentang agama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu serta keterampilan hidup. Jadi kalau di pesantren ini kita bukan tentang belajar tentang agama saja, tapi kita juga belajar tentang ilmu-ilmu lain kayak pendidikan alam, ilmu pendidikan alam, IPA IPS lah gitu ya. Kita juga belajar tentang keterampilan hidup gitu. Jadi nggak cuma tentang agama aja. Nah, selanjutnya ada pesantren memiliki peran penting. Yang pertama yaitu udah pasti menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, ketika kita masuk pesantren, kita belajar ilmu agama, dan ketika kita liburan pondok, kita akan menyebarkan apa yang kita pelajari di pondok itu ke orang-orang yang mungkin emang tidak bisa mondok, jadi hanya belajar di SMP SMA gitu. Yang kedua, membentuk akhlak dan karakter santri. Ketika kita masuk pondok, kita dibentuk akhlaknya. Mungkin emang yang tadinya di luarnya bandel, masuk ke pondok kita jadi orang yang sopan, terus menghormati sesama teman ataupun sama yang lebih tua, dan juga karakter kita dibentuk sebagaimana santri pada umumnya. Walaupun emang gak semua santri itu alim, tapi seenggaknya kita mempunyai karakter sebagai santri tersebut. Ustazah menanya, Oke. kita di sini nanti diajarin tentang kayak ta'lim gitu. Nah, iya, kita belajar tentang itu, ta'lim, akhlakul banat gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak baik. Sama seperti poin yang kedua. Jadi pondok pesantren itu membuat atau membentuk generasi-generasi seterusnya, generasi-generasi yang Oke, selanjutnya kita akan bedah kurikulum dan juga metode belajar di pesantren. Sistem pendidikan di pesantren biasanya menggabungkan pendidikan agama dan juga pendidikan umum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau misalnya di pondok pesantren yang modern sekarang, nggak cuman mempelajari tentang agama, tapi juga mempelajari tentang pendidikan umum. Nah, berikut ada beberapa materi yang dipelajari di pesantren. Antara lain, ini yang agama ya. Yang pertama itu Al-Quran dan tafsir. Nah, kalau misalnya Al-Quran dan tafsir ini pasti wajib kalau di pondok pesantren ya, pasti wajib dipelajari. Jadi mungkin emang yang tadinya belum terlalu tahu tajwid, terus belum tahu terlalu dalam tentang tafsir gitu. Jadi kalau di pondok pesantren nanti bakalan dikasih tahu gitu. Nah, yang kedua yaitu hadis. Nah, kalau hadis ini di bawahnya tafsir gitu, di bawahnya Al-Quran. Yaitu bisa dari apa ya, kayak ulama-ulama gitu ya, kayak hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim kayak gitu. Hadis Nabi juga kan ya, termasuk hadis Nabi.
Nah, yang ketiga ada fikih. Fikih ini juga wajib dipelajari di pondok pesantren karena mempelajari tentang entah itu sholat, puasa, terus cara kita berpakaian, cara kita jalan, cara kita berbicara gitu. Itu masuknya ke dalam fikih gitu. Nah, yang keempat ada akidah. Nah, akidah ini lebih ke kayak akhlak kita gitu loh, kayak cara kita ngomong dengan orang yang lebih tua, cara kita ngomong dengan teman, cara ngomong kita yang lebih sopan lah gitu. Maksudnya emang mungkin udah sopan, cuman dilatih biar lebih sopan lagi gitu. Yang kelima yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau di pondok diwajibkan. Nah, kalau tidak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Nah, salah satu contohnya aku nanti ibu nyebutin, kalian ngikutin ya. Iya. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada qalamun. Hada kurrasatun. Hada kurrasatun. Hada kurrasatun. Hada kurrasatun. Nah, yang artinya kalau ke dalam bahasa Indonesia, hada qalamun artinya ini pulpen. Nah, sedangkan ini hada kurrasatun artinya ini buku tulis. Nah, betul. Itu sedikit bahasa Arab yang nantinya akan diajarkan kepada kalian ya. Berarti kita nanti belajar bahasa Arab, Ibu. Iya, betul banget. Contoh kecil nih. Kalau di rumah, kalau bahasa Indonesia pasti cuma manggil kakak. Iya. Sama yang lebih tua manggilnya kakak. Kalau di pondok manggilnya ukti. Iya. Manggilnya apa? Ukti. Tapi kalau kita nyebut sesama wanita, manggilnya banat. Banat. Kalau manggil sesama wanita, Banat. nah, kalau manggilnya ke kakak, Ukti. Nah, Kalau ke cowok, kalau ke cowok banin, tapi kalau ke kakak laki-laki manggilnya akhi. oh gitu. Ustaz. Bisa membedakan? Iya. Nih sekarang kalau akhi, Kakak laki-laki. Nah, kalau banat, Banat itu sesama kita nih, teman gitu ya, yang seumuran, sesama. sesama perempuan. Nah, jadi kalau misalnya ukti itu buat kakak perempuan. Nah, buat kakak laki-laki yaitu akhi. Dan buat sebutan antar laki-laki yaitu banin. Kalau misalnya antar perempuan yaitu banat. Wih, bersih banget. Kedengeran. Itu udah ngomong ya. Oke. Udah lanjut aja. Oke, selanjutnya ini ilmu umumnya yang diajarin di pesantren modern ini. Metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain yaitu bandongan. Apa ya? Kalau bandongan itu lebih ke kita belajar bareng kiai, nasi santrinya ini mendengarkan dan juga mencatat. Misal kita belajar sama si kiai ini, kita kumpul sama si kiai, nasi si kiainya ini menjelaskan, nanti yang santrinya ini yang mencatat dan juga sekaligus mendengarkan. Kayak logatan atau surahan gitu. Nah, iya, kayak kuliah umum gitu. Oh, gitu. Iya, kalau di pondok ini biasanya ada kuliah umum itu sebelum perpulangan. Apapun pesan-pesan yang pesan ataupun kitab yang dibacakan oleh si kiai terus dicatat dan didengarkan oleh santrinya itu disebut dengan bandongan gitu. Ya, nah yang kedua. Nanti kita bandongan ya Ustazah. Iya pasti itu kalau di pondok ya. Yang kedua yaitu slogan. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau misalnya slogan ini santri yang membaca dan juga menjelaskan tentang si kitab itu di depan teman-temannya dan juga di depan gurunya. Jadi kayak kita dikasih nih sejauh apa kita belajar tentang kitab ini dan kita paham tentang kitab ini gitu. Nah, itu disebut dengan slogan gitu. Nah, yang ketiga ini nggak terlalu diwajibkan ya. Kalau untuk hafal ini tidak terlalu diwajibkan, tapi mayoritas banyak yang menghafal Al-Quran. Karena kan kita tidak bisa memaksakan seorang untuk ayo hafal Al-Quran gitu.
tidak bisa kalau emang mereka tidak ada keinginan untuk menghafal. Nah, ini kalau misalnya Al-Quran kan umum ya, maksudnya tergantung masing-masing. Kalau hadis biasanya sama diajarin buat menghafal. Misalnya di minggu ini belajar 3 hadis, di minggu depan masuk hadis baru dan mengulang hadis yang sebelumnya. Yang udah diajarin sama gurunya di kelas itu. Ataupun membaca kitab. Nah, kalau membaca kitab ini, kalau biasanya yang penting hafal ininya apa, sorot nahwunya. Kalau kita bisa sorot nahwu, pasti kita bisa untuk menghafal baca kitab gundul gitu, kitab yang gak ada harokatnya gitu. Nah, yang keempat itu ada diskusi atau musyawarah. Nah, santri berdiskusi untuk memahami materi lebih dalam. Kalau ini kayak contohnya kayak apa ya? Muhadharah bisa masuk sih. Kalau muhadharah kan kita menyampaikan pesan, nanti ada istinbat, jadi biar kita tuh bisa merangkum apa yang udah disampaikan sama teman kita gitu loh. Nah, ini musyawarah berdiskusi nantinya, sama kayak presentasi, sama aja sebenarnya. Ya, kalau di dunia perkuliahan itu namanya presentasi. Nah, Kalau muhadharah misalnya dilakukan itu pas kapan? kalau muhadharah biasanya dilakukan di malam Jumat dan juga malam Minggu. Nah, kalau malam Jumat dilakukannya di dalam kelas, jadi per firqah, per kelompok. Misalnya satu kelompok isinya kelas 1, 2, 3, 4, dan itu kelas 1 pun misalnya A sama B doang gitu. Jadi nggak semua. Jadi kalau misalnya di malam minggu itu duduknya tetap per firqah, tapi dalam satu ruangan, ngumpul semua santri itu di aula yang di depan ya. Terus metode ini bertujuan agar santri tidak hanya memahami ilmu secara teori, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya bisa dilanjut. Nah, ini masuk ke jadwal harian dan juga manajemen waktu. Udah pasti kalau kita di pesantren itu waktu kita di manage dengan baik, dan juga jadwal kegiatan kita tuh terjadwal gitu. Kayak sekarang nih, contohnya ya, subuh itu pasti kita dibangunin sama taklim untuk sholat berjamaah, kecuali yang haid ya, Nah, setelah sholat subuh kita zikir bersama. Setelah itu baru kita idofah. Idofah itu belajar ngaji kitab sama ustazah. Nah, nanti idofah ini kalau idofah mau yang haid ataupun yang tidak haid harus ikut idofah gitu. Kalau nggak ikut idofah berarti ikut nantinya kena sanksi dari pengurusnya gitu. Nah, paginya setelah idofah sebelum sekolah kita bakalan bebersih lingkungan pondok. Itu semua santri ya. Ini semua atau sesuai
jadwal piket kita? Kalau buat harian selain hari Minggu itu sesuai jadwal. Misalnya hari ini hari Senin yang piket kelas 1A, 2B sama 3C gitu. Nah itu dong yang piket. Selebihnya bisa makan ke dapur gitu, sarapan dulu gitu. Nah setelah itu baru kita sholat sekolah. Nah setelah di sekolah kita belajar sampai siang. Nanti setelah pulang sekolah langsung digelar lagi, jadi ingetin lagi sama kalian untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu free, nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, dia dari siang ada kegiatan apa-apa. Sebelum nanti sore sholat asar, setelah itu baru idul lagi. Idul lagi. Nah setelah itu baru setelah idul baru kita pikir lagi sebelum masuk sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dan sholat isya baru kita idul lagi. Kalau misalnya emang hari Kamis dan Sabtu muhadharah, baru kita muhadharah kayak gitu. Itu ya itu untuk jadwal harian dan juga manajemen waktu di sini. Dan tidak lupa kalau malam juga diwajibkan untuk belajar kalau di pondok ya. Itu belajar wajib apa emang kayak ya udah kayak kita mau belajar nih kita belajar. Semuanya aja gitu. Semuanya aja. Itu diwajibkan untuk belajar karena nanti ada controlling dari ustazahnya. Ustazahnya bakal ngontrol ini beneran belajar apa enggak gitu. Ya, sampai jeda. Selanjutnya kita akan membahas adab, budaya dan juga tradisi santri. Nah, pesantren sangat menekankan adab atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, santri diajarkan untuk menghormati guru, orang tua, ataupun sesama teman. Nah, jadi ketika kita di pondok, kita tidak bisa seenaknya bersikap atau beradab kepada orang lain, mau itu sesama teman kita ataupun sama guru kita gitu. Sekalipun kita tidak suka dengan guru tersebut. Misalnya kita nggak suka nih sama si guru ini, misalnya yang ngajar nahu misalnya. Si guru ini yang ngajar nahunya cepet-cepet tapi nggak mau ngedengerin santrinya, kalau misalnya santrinya salah malah dimarahin kayak gitu. Nah, itu sebagian dari adab. Jadi mau kita tidak suka, mau kita suka ataupun tidak suka dengan guru tersebut, kita harus tetap beradab atau berakhlak. Tapi ustazah kalau misalnya kitanya kayak misalkan nih si ustazahnya ini nih nyebelin gitu loh, terus kita ini udah berusaha buat oke lah nggak apa-apa gitu kan. Yeah. Cuma kalau misalkan kayak ustazahnya masih bikin kita kesel kan otomatis kita ini pas ketika setoran, slogan atau misalkan kita lagi hafalan gitu kan, jadi kita ada nggak fokus gitu. Jadi gimana ustazah? Apa kita boleh ke ustazah yang lain gitu? Nah, kalau di pondok ini
sebenarnya udah diatur sama ustazah siapanya. Tapi kalau misalnya emang kita merasa nyaman sama si ustazah ini, misalnya hafalan. Nah, kan di sini misalnya di sini ada 3 ustazah untuk megang tahfidz. Nah, kamu misalnya nggak suka sama ustazah yang pertama nih, misalnya ustazah Gina, misalnya kamu tidak suka dengan ustazah Gina, nah kamu bisa ikut tahfidz dengan ustazah Sapuroh kayak gitu. Jadi itu sesuai kalian aja. Kalau misalnya emang kalian yang nggak mau sama ustazah Dina, bisa sama ustazah Sapuroh. Tapi kalau misalnya emang ngerasa sama ustazah Dina tetap masuk, walaupun ustazah Dina galak, nah itu berarti tergantung ke diri kalian lagi gitu. Jadi mau gimana pun adab atau akhlak itu nomor 1. Mau kita nggak suka, kalau misalnya kita nggak suka sama si guru tersebut, si ustaz tersebut, seenggaknya kita menghormati dengan saling tangan, mencium tangan gitu. Walaupun kita nggak ngobrol ya, maksudnya nggak berinteraksi gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa budaya yang sering dijumpai di pondok pesantren. Yang pertama yaitu menghormati dan takzim kepada kiai dan guru. Nah, kalau kiai ini udah pasti ya, takzim, kita menghormati. Contoh kecilnya kalau misalnya di pondok, kalau di rumah nih, kalau kita melihat ada pengajian terus ada ustadznya, ya udah kita jojong aja, diam aja, ngeliatin si ustadznya aja jalan ke depan ke panggung gitu kan. Nah, tapi kalau di pondok, cara kita menghormati atau takzim kepada kiai ini, ketika kiai itu lewat di depan kita, pasti kita menundukkan kepala kita. Dan seketika semuanya menunduk. Gak ada yang sama sekali melihat ke muka si kiainya gitu. Nah, begitu pun sebenarnya ke guru. Tapi kadang emang tergantung, ada guru yang emang menyebalkan, tapi ada juga yang emang sopan, ramah gitu. Nah, itu tergantung perilaku si guru tersebut, tapi tetap kita harus tetap menghormati dan juga taklim kepada si guru ini. Nah, yang kedua yaitu hidup sederhana dan saling membantu. Seperti yang sudah dijelaskan di poin visi misi yang tadi. Nah, hidup sederhana dan juga saling membantu itu sudah pasti kalau di pondok ya, sudah pasti. Contoh kecilnya, kita misalnya punya air minum, sedangkan koperasi masih tutup, koperasinya masih tutup. Mau gak mau dong kita minta ke teman kita. Nah, teman kita ini yang membantu, masuk ke poin saling membantu. Teman kita ini membantu kita untuk meminjamkan air ataupun mengasih air kepada kita. Minum aja dulu, atau kalian yang ngomong, aku pinjam dulu ya minumnya, nanti koperasi buka aku ganti gitu. Kalau temennya pelit, ustazah cari temen yang lain. Soalnya aku punya temen nih untuk satu kamar sama aku. Nah, dia itu punya makanan banyak banget, tapi sama dia itu disimpan aja
itu yang harusnya apa ya, disadari dengan diri masing-masing. Nah terus teman aku nih yang satunya nih ada yang kayak udah buka aja lemarinya gitu, makanin lagi juga dianya juga kayak gitu. Nah kayak gitu boleh nggak Ustazah? Gak boleh ya, sebenarnya mau gimana pun itu ada sebenarnya buat bukan pada orang. Tapi kalau misalnya emang si orang itunya yang emang udah kebiasaannya begitu dan mubazir kan kalau nggak dimakan, jadi mau nggak mau kita ambil, tapi kita ngomong ke dia kita ngambil karena mubazir si makanan ini daripada kebuang-buang terus. Tapi berarti hukumnya itu nggak masuk ke gosok ya kita ngambil makanan ini? Gak gosok, karena setelah itu kan kita ngomong nih kita ngambil makanan di lemari kamu karena kamu gak pernah bagi kita makanan, misalnya kayak gitu. Nah bisa jadi dengan omongan kita yang pedas itu jadi tamparan buat dia yang emang awalnya mungkin pelit, tapi setelah kita ngomong begitu dia sadar nih, oh iya ya nggak boleh ya pelit sama teman, kita harus berbagi gitu. Mubazir juga ya Ustazah. Nah betul. Nah yang keempat, yang ketiga yaitu membiasakan ibadah dan berjamaah. Banyak di pondok yang mungkin masih ke bawah dari alur rumah yang biasanya sholatnya mulur waktu ya, sholatnya mulur waktu. Sedangkan kalau di pondok itu ibadah harus berjamaah dan juga tepat waktu, gak boleh diulur-ulur waktunya. Nah, yang keempat itu ada tradisi baca kitab kuning. Ini balik lagi ke poin yang sebelumnya yaitu idofa. Nah yang keempat yaitu tradisi membaca kitab kuning. Nah ini balik lagi ke poin sebelumnya, di doa nanti yang akan membacakan kitab kuning yang sudah menjadi tradisi dari pondok-pondok gitu dari dulu gitu ya. Nah terus yang kelima ada kegiatan keagamaan seperti tahlil, terus sholawat dan juga mengajar bersama. Nah biasanya kegiatan ini diadakan lebih seringnya ya ketika malam Jumat kita yasinan bersama, terus kita mahalul qiyam atau berjanji bersama, dan juga ini pengajian bersama biasanya kalau maulid atau Isra Mi'raj gitu. Ini menjadi apa ya, tradisi lah di pondok pesantren, dari pesantren ke pesantren gitu. Nah budaya ini bertujuan membentuk karakter santri yang berakhlak baik, disiplin dan memiliki rasa kebersamaan. Itu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup Ustazah. Cukup. Oke. Ada sedikit motivasi untuk kalian ya, bisa dijadikan motivasi untuk kalian. Pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga tempat membentuk karakter, kedisiplinan dan juga kemandirian. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pertama kita di pesantren ini. Semoga kalian memahami tentang pesantren ini, baik dari sejarahnya maupun tradisinya. Dan semoga kalian betah masuk pondok ini.
dan bisa menerapkan visi dan misi yang sudah ditetapkan di pondok ini. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.